Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pada pagi hari ini kita akan ngopi bareng WI, yaitu ngobrol pintar seputaran Widya Iswara. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bang Ansori Jausal yang kita tidak sangat terkenal lah di Lampung gitu ya. Jadi kalau nggak ada orang yang nggak kenal Bang Ang, rasanya wah itu nggak gaul gitu ya. Oke. Mungkin Bang Ang bisa disapa dulu pemirsa kita untuk bisa memulai ngobrol pintar WI. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa nih kepada pemirsa WI ya namanya. Ya, ngopi WI itu ngopi ngobrol pintar Widya Iswara. Yes. Sangat senang ya bisa hadir di sini karena tentunya akan sangat menarik hal-hal yang akan dibicarakan. Oke, terima kasih Bang An. Jadi pemirsa, kita kedatangan tamu pada pagi hari ini. Jadi mungkin selintas saya membacakan sedikit tentang biodata Bang An, yaitu bahwa Bang An ini lahir di Kota Bumi ya pada 13 Maret 1952, di mana menuntut pendidikan SD-nya di Kota Bumi, kemudian langsung hijrah ya Bang ya ke SMA di Bandung, akhirnya menuntut ilmu sebagai mahasiswa di Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Dan magister diselesaikan pada tahun 1991 di jurusan yang sama. Gitu ya. Nah, kemudian Bang Am ini mempunyai 4 orang anak gitu ya. Di mana kita tahu bahwa istri Bang An adalah Ibu Herawati Soekardi, juga dosen saya di biologi waktu saya di MIPA, dan pekerjaan yang pernah Bang An geluti yaitu selain sebagai dosen teknik sipil, kemudian dosen tamu di Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand, dan direktur PD Wahana Raharja. Ya Bang ya. Dan di sini banyak sekali karya-karya Bang An gitu ya. Saya pikir kalau dibacakan satu-satu terlalu memakan waktu. Yang pasti Bang An ini sangat produktif hingga usia 71 tahun pada hari ini ya. Baik Bang An, mungkin kita langsung saja terkait dengan tema ngobrol bareng WI yang pada pagi hari ini kita sudah rencanakan. Di sini temanya adalah perspektif ke depan Lampung di mata Bang Ansori Jausal, gitu ya. Nah mungkin di sini saya selaku host ingin mengajak dulu terkait dengan bagaimana peningkatan sumber daya manusia, di mana merupakan prioritas ketiga ya Bang ya untuk prioritas nasional. Sementara untuk prioritas daerah kita adalah prioritas kedua di pemerintahannya Pak Arinal Junaidi. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan terkait dengan itu, kira-kira menurut Bang An itu sendiri sekilas tentang pengembangan SDM di Lampung itu seperti apa Bang? Kalau melihat dari perkembangan yang ada, artinya gini, bagaimana SDM itu dibangun ya kapasitasnya melalui pendidikan yang formal atau kesempatan yang lain, kita cukup sungguh-sungguh. Tetapi tentunya ini kita sadar adanya gap yang cukup besar antara, kalau kita lihat dari indeks IPM ya, antara kota dengan desa itu barangkali yang cukup mengganggu. Tetapi bisa saja perspektifnya juga kita perbaiki. Ada satu sisi yang kita suka lupa, ada yang tidak melalui pendidikan formal dan malahan itu harus lebih kita perhatikan. Kalau dari yang formal memang benar kita masih ada gap yang cukup besar, masih ada tugas yang cukup serius gitu. Tapi itu akan dapat diatasi dengan kebijakan-kebijakan pengembangan yang lain. Oke, iya. Terima kasih Bang An. Nah sekarang kalau dikaitkan dengan yang tadi disampaikan oleh Bang An, itu kira-kira arah kebijakan seperti apa yang akan dikembangkan terkait dengan tuntutan zaman saat ini? Iya, kita tahu perkembangan teknologi terutama yang percepatan yang luar biasa
yang selain menghilangkan berbagai pekerjaan atau mata pencaharian juga menumbuhkan peluang-peluang keahlian baru atau mata pencaharian baru. Itu yang sering kita kenal sebagai satu contoh ya, satu sektor yang namanya industri kreatif. Nah, ini yang sebenarnya harus digarap lebih luas, bagaimana bukan hanya menciptakan orang yang siap kerja, tetapi peluang mendapatkan pekerjaan. Saya rasa ini justru perlu kita perhatikan, terutama ke depan. Kalau kita punya istilah ada generasi X, Y, Z, ya, generasi yang mendatang yang sekarang masih berumur barangkali 5-6 tahun atau baru berumur 10 tahun, itu yang mereka menghadapi masa depan yang cukup menantang. Iya. Nah, jadi kita tidak bisa lagi melihatnya secara konvensional, barangkali itu. Iya. Nah, jadi di mana SDM itu dapat dikembangkan, tidak semuanya terstruktur. Ada beberapa peluang yang justru mengikuti perkembangan, katakanlah perkembangan ekonomi atau bisnis. Ya. Iya, betul sekali. Iya. Oke, terima kasih Bang An. Nah, Bang An, mungkin saya sebagai salah satu widya iswara di BPSDM Provinsi ini memiliki semacam tanggung jawab moral lah untuk bagaimana bisa mengajak gitu ya masyarakat tentunya gini untuk ayo kita sama-sama maju bareng-bareng gitu ya. Dan ternyata salah satu tugas BPSDM ini adalah selain pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara juga berpotensi untuk juga mengembangkan pengembangan untuk pelatihan-pelatihan yang non struktural, artinya pelatihan berbasis masyarakat. Nah, gitu ya. Jadi kalau menurut Bang An, itu kira-kira sumbangsi seperti apa sih yang ingin disampaikan oleh Bang An terkait dengan perbaikan SDM khususnya ya aparatur dulu secara umum dan yang non aparatur masyarakat tentunya. Saya rasa harus paralel ya, nggak bisa menunggu. Aparatur itu sudah ada panduannya, tetapi perspektif aparatur juga perlu dikembangkan. Saya ingat pengalaman, mudah-mudahan masih bisa dipakai sebagai gambaran. Saya pernah juga terlibat di Widya Iswara ini 30-an tahun yang lalu. Ternyata saya cukup lama juga. Saya waktu itu diundang sebagai orang luar. Ketika pelatihan untuk SDM aparatur negara itu memerlukan perspektif baru. Dan saya sebagai orang yang membawa perspektif baru. Barangkali ini bisa dilakukan ulang. Membawa Widya Iswara tamu yang mengenalkan perspektif baru kepada aparatur negara. Untuk yang selanjutnya adalah kolaborasi. Dengan fasilitas yang ada, kenapa tidak kita mengundang bekerja sama ya secara kolaboratif dengan sumber-sumber ilmu pengetahuan atau keterampilan baru yang bisa diarahkan kepada target-target tertentu yang untuk mengurangi beban aparatur juga. Misalnya saya kasih contoh, mengatasi gap antara IPM kota dengan desa ya, kita perlu membawa ini segera turun ke desa walaupun di desa sendiri ada. Nah, ini kita tidak katakanlah kita memerlukan, jangan bilang tidak punya, memerlukan satu pengetahuan baru tentang industri kreatif atau apa saja, manajemen bisnis baru. Dan target grupnya adalah pemuda-pemuda di pedesaan atau di luar. Saya rasa sangat menarik dengan fasilitas yang kita miliki. Mudah-mudahan ini ada boleh dilakukan di dalam badan pengembangan SDM seperti ini. Gitu. Iya, itu sangat boleh karena memang kita biasanya untuk diklat-diklat berjenjang yang sifatnya lebih tinggi ya administratur, dan sekarang insya Allah dalam waktu dekat ini BPSDM akan
mencoba untuk melakukan pengembangan diklat bagi pejabat eselon 2. Dan itu sangat dibutuhkan sekali beberapa tokoh masyarakat yang memiliki tentunya ya kualifikasi yang sangat bagus gitu ya untuk kita undang berbicara di depan aparatur sipil negara. Jadi mereka bisa tahu ke depannya itu Lampung akan seperti apa, itu bisa disampaikan di situ. Nanti kita akan coba kembangkan itu lebih lanjut. Oke. Nah, kemudian satu lagi nih Bang terkait dengan pandangan Lampung ya. Artian pandangan Bang Ansori terhadap Lampung itu ke depannya itu akan seperti apa? Gitu ya. Ya mungkin tidak hanya sekedar di pengembangan sumber daya manusia karena kita tadi di awal sudah berbicara tentang pengembangan sumber daya manusia, mungkin ya di ranah yang lainnya karena ibarat kita roda, kita nggak bisa satu hanya pengembangan di pendidikan saja, tapi mungkin di seluruh sektor. Nah, kalau pengembangan itu seperti apa Bang? Ya, untuk itu barangkali kita buat dulu perumpamaan. Saya ingin mengumpamakan Lampung ini berada dalam satu kapal besar yang namanya Indonesia NKRI, berangkat bareng ya. Kita salah satu penumpang. Kapal besar ini pun juga ada pada satu samudra yang besar yang barangkali kita sebut sebagai global ya, dunia global. Kalau melihat perkembangan, saya bisa menyaksikan, saya menyaksikan perkembangan Lampung atau Indonesia dalam 50 tahun terakhir ya. Karena saya sekarang sudah 70, berarti kalau saya bilang 50, yang saya artikan itu saya sudah umur 20-an, saya sudah melihat, saya sudah belajar, Indonesia sangat maju. Ya jangan dibilang sangat maju, cukup maju, tetapi kenapa dia maju? Kita harus lihat dengan terbuka, kita selain kita bergerak secara nasional, daerah, tapi juga ada tren global yang membuat kita ikut berkembang. Saya ambil contoh, ya, saya sangat orang sering melihat dunia ini hanya dikuasai oleh politik kekuatan, ya. Kalau kita bicara PBB misalnya, PBB itu kita anggap tidak berhasil ketika menangani masalah kekuatan power satu sama lain antara perang dan sebagainya. Tetapi ada sisi lain yang kurang dibicarakan, yaitu bagaimana lembaga-lembaga global itu membuat tren, kalau saya bilang tren humanity ya, kemanusiaan. Tren yang sebenarnya tidak terlihat nyata tapi terasa. Perkembangan pemahaman tentang hak asasi manusia, tentang peranan kebudayaan dan sebagainya. Ini saya ambil contoh, saya sangat mengagumi ketika kita sepakat ada masalah yang harus kita tangani bersama secara global. Masalah pemanasan bumi dan sebagainya, dan bagaimana sikap kita sebagai masyarakat manusia harus menghadapi itu. Nah, Indonesia juga akan ikut di situ. Ya. Kita dibantu oleh pemahaman-pemahaman baru itu sehingga kita arah pembangunan kita menjadi lebih based on humanity ya, boleh saya katakan begitu ya. Tidak selalu harus dilihat secara politik saja. Ya. Saya ambil contoh, secara politik kita juga berkembang memang sangat pesat, terutama sejak reformasi. Tetapi coba kembali kita lihat juga secara ekonomi gitu ya. Nah, apa yang saya maksud? Perkembangan ekonomi global itu harus kita imbangi dengan pengembangan ekonomi lokal. Jangan tergantung, misalnya tidak berubahnya pandangan kita, belum berubah pandangan kita bahwa seolah-olah kita masih tergantung kepada ekspor misalnya Lampung. Ternyata tidak mesti. Ya, perkembangan demografi kita memungkinkan ya, kenapa kita masuk ke G20 misalnya. Itu kan ada dua sisi. Satu, kita adalah pasar yang besar dari luar, juga kita adalah bangsa yang besar dengan potensi yang besar. Ini dua modal besar yang sebenarnya membuat kita bergerak secara alamiah akan lebih maju kalau benar mengelolanya. Nah, dari situ, di mana Lampung?
ya kan? Kita harus sangat memahami. Boleh saya katakan, boleh kita secara relatif Lampung maju. Saya waktu tahun 60-an saya tahu dokter itu cuma 1 orang di Kabupaten Lampung Utara, itu di Kota Bumi. Saya sakit dulu tuh ingat karena sakitnya sudah agak repot, harus ke Tanjung Karang dulu ya. Dokternya cuma 1 yang terkenal, Dokter Abdul Muluk. Sekarang setelah 50 tahun dokter ada di kecamatan, di mana-mana. Nah, itu satu bukti kita ada kapal besar yang membawa kita berkembang. Dulu barangkali sarjana hanya beberapa orang se-provinsi Lampung. Sekarang di kecamatan juga banyak. Nah, apakah kita sudah mengatasi persoalan kita sendiri? Kalau itu adalah yang dibawa oleh kapal besar tadi. Ya ini mohon maaf, misalnya puskesmas, rumah sakit itu kan program nasional. Masalah kita sendiri di mana? Satu kenyataan bahwa kita masih termasuk provinsi yang miskin di Sumatera. Berarti kita ada yang masih abai bagaimana mengatasi masalah-masalah lokal kita. Ini yang apa namanya? Mungkin saja kita kurang cepat ya mengatasi persoalannya, atau memang beban kita itu berlebihan ya. Jadi kalau lihat dari angka kemiskinan ya, ternyata kemiskinan di Lampung ini banyak di desa, terpusat di beberapa kabupaten dan di pedesaan. Di pedesaan ini kita harus melihat pertumbuhan yang tercepat di Lampung ini adalah pertambahan penduduk yang berasal dari migrasi. Ini yang barangkali yang datang tentunya bukan yang kaya. Nah, ini harus ada strategi tersendiri, ya, baik itu kebijakan di dalam pengembangan wilayahnya maupun SDM, ya, gitu. Jadi kita harus punya satu pendekatan yang memanfaatkan ketersediaan SDM. Ya. Ketersediaannya kan ada yang kita bangun, ada yang kita datangkan. Ya, tidak mesti kita karena nggak cukup waktu. Barangkali itu pandangan umum saya sementara. Iya. Oke. Berarti artinya di sini yang lebih kita prioritaskan adalah bagaimana kita berkolaborasi ya Bang ya. Jadi antara desa dan kota itu tidak boleh bergerak sendiri-sendiri, tapi kita sama-sama majunya sama gitu ya, karena ternyata di Lampung juga sudah banyak juga nih masyarakat yang pintar gitu ya. Dan kalau mau mengembangkan kita harus menunggu dulu yang kecil atau yang ini rasanya terlalu lama. Jadi bagaimana kita lebih menggiatkan koordinasi di dalam kita pengembangan sumber daya manusia gitu ya, supaya bisa lebih mengena. Oke Bang, mungkin ini pertanyaan terakhir terkait dengan materi podcast kita pada Ngobrol Pintar Widya Iswara. Itu kira-kira kalau saya boleh tahu Bang, itu kegiatan nih ya, kegiatan Bang Ansori setelah pensiun dan tetap sehat dengan usia yang 71 tahun itu sangat luar biasa sekali. Itu kira-kira apa tipsnya Bang? Ya, saya sudah pensiun masuk tahun ke-6 ya sekarang. Jadi sudah masuk udah kepala 7 lewat ya. Saya masih aktif. Saya sekarang mengetuai beberapa organisasi kemasyarakatan ya. Saya ketua pensiunan. Kemudian saya masih menjadi ketua tim ahli cagar budaya di Lampung, ngurusi kebudayaan. Saya juga masih aktif di Dewan Kesenian ya. Kemudian ada juga olahraga masyarakat. Nah, itu semua bukan baru. Jadi memang sebelum pensiun, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum pensiun memang sebaiknya kita ada hobi, ada kegiatan sosial yang bisa menjadi tempat kita beraktivitas berikutnya. Tetapi juga ada yang tetap terkait dengan profesionalisme.
10 tahun yang lalu, jauh sebelum saya pensiun, saya mengembangkan satu, kalau boleh dibilang itu sebuah ilmu baru sebenarnya. Kalau sekarang masuk di kelompok namanya road ecology, ekologi jalan raya. Ini mengatasi masalah konflik jalan dengan kehutanan, dengan hutan. Dan sekarang ternyata itu menjadi pekerjaan saya dalam 10 tahun terakhir. Saya masih menjadi konsultan di beberapa lembaga lingkungan internasional ya. Saya masih bisa bepergian ke Aceh, Papua, Kalimantan. Gratis lagi ya Bang? Ya. Luar biasa. Jadi saya boleh dikatakan tetap sibuk, tapi enaknya karena pensiun saya bisa atur waktunya. Ya kalau capek nggak pergi gitu aja. Terus ada lagi hobi, ada yang saya memang tinggalkan karena tidak cocok lagi. Berenang, menyelam itu sudah nggak cocok lagi. Tapi saya ada hobi main layangan, saya sudah kurangi karena sudah tidak kuat ya. Saya sekarang ada hobi 2 tahun terakhir itu melukis. Ya. Melukis ini mengagetkan juga. Ternyata ini di waktu corona pandemi itu banyak orang mengembangkan hobi baru yang sifatnya tidak kemana-mana di rumah. Dan tren ini ternyata global juga. Jadi saya kaget juga banyak sekali kursus-kursus tentang melukis di online ya. Baik itu dari mana-mana, saya bisa ikut dari Taiwan, dari Hong Kong. Saya diajak anak saya untuk ikut. Dan ternyata saya menyukainya. Itu 2 tahun terakhir saya melukis. Sebenarnya belajarnya lewat internet ya, online gitu. Dan sekarang saya juga kaget, cukup produktif. Udah ada 5-6 kali ikut pameran dan ada beberapa kolektor yang suka gitu ya Dewi. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa. Bang Ansori ini mengisi waktu pensiunnya, dan ini di belakang saya ini adalah beberapa karya Bang Ansori gitu ya. Dan ternyata Bang Ansori ini bisa menyelesaikan dalam 1 hari itu 10 lukisan ya, yang luar biasa sekali ya. Jadi bisa nanti kalau seandainya berminat, ini kebetulan dalam waktu dekat Bang Ansori akan melakukan itu ya, pameran ya di Mall City Mall Teluk Betung. Lampung City Mall pada tanggal berapa Bang? Tanggal 17. Tanggal 17 sampai 23 ya. Ya, itu khusus kaligrafi. 3 Maret khusus kaligrafi ya Bang ya. Oke pemirsa, silahkan datang di Lampung City Mall kalau mau melihat lukisan Bang An lebih lanjut, karena memang saya juga salah satu penggemar lukisan tersebut. Baik, saya pikir cukup Bang An. Terima kasih banyak kedatangannya sangat luar biasa sekali di Ngobrol Pintar Widya Iswara, kedatangan tamu istimewa pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bisa ambil dari percakapan ini bisa memberikan masukan ya bagi aparatur sipil negara maupun bagi masyarakat itu sendiri, bahwa sebenarnya kita itu bisa maju bareng-bareng loh dengan profesi apapun gitu ya. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan Bang An, di BPSDM ini juga ada namanya pelatihan menghadapi pensiun. Mungkin salah satunya nanti kita akan kumpulkan nih para ASN yang memiliki kemampuan seperti Bang An supaya bisa lebih terasa lagi, sehingga menjadi sebuah profesi yang bisa terus dikembangkan ya. Baik pemirsa, saya Dewi Indira selaku host pada podcast atau Ngobrol Pintar Widya Iswara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau seandainya ada salah kata, salah ucapan. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.